oleh firman Tuhan. Oh haleluya, tolong hambamu, tolong kami semua sungguh-sungguh menangkap pesan Tuhan pagi ini dan siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkuasa, sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Dengan sukacita kami sambut firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. 22 tahun yang lalu saya ketemu dengan Pak Hence di sekolah pemusik, pemuji, penyembah di Proskuneo Bandung ya. 22 tahun yang lalu lah. Sekarang baru ketemu. Beliau sekarang sudah menjadi salah satu tim penggembalaan di Gereja Makassar. Sudah punya 2 putra. Satu Nick sedang kuliah di Surabaya semester 3. Dan adiknya cowok juga SMA ya, SMA. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan pesan Tuhan dari Bapak Pendeta Hence Kopstan ya. Tuhan memberkati. Mohon izin Bapak Ibu untuk lepas masker. Ya, terima kasih Pak Gembala, Pak Modi. Ya, dulu kami sama-sama ya di Proskuneo. Beliau main drum, saya bagian keyboard dan vokal. Ya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Saya kayaknya kembali ke rumah saya sendiri. Karena saya bertumbuh, saya dibaptis di GPPS, ya, haleluya. Waktu itu pada zaman Om Martino, Bapak Pendeta Martino di Palu, lalu kemudian saya kuliah di Makassar, saya ketemu jodoh di Makassar, lalu kemudian saya melayani di Makassar, dan kemudian sekarang saya menjadi bagian dalam tim kepenatuaan di gereja kami. Mohon izin saya bisa buka masker supaya terlihat kegantengan saya. Haleluya. Ini anak saya, tadi sudah disebut oleh Pak Mudi. Ya, saya datang untuk mengantar dia kuliah karena selama ini online. Nah, istri saya satu paling cantik sedunia. Haleluya, iya. Saya harus memberitakan itu karena dia dulunya sebelum dengan saya banyak dikejar cowok, tapi ternyata dia maunya sama saya yang kurus kerempeng seperti. Tapi sekarang enggak ya. Ya. Dulu saya kutilang darat Bapak Ibu, kurus tinggi langsing, dada rata, jerawatan ya. Iya. Tapi sekarang karena saya disayang istri dan mertua, ya makanya seperti ini. Ya, oke. Allah menghendaki persekutuan yang indah. Amin. Manusia dengan Allah, Allah dan manusia. Karena itu Allah menciptakan manusia. Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah ingin hidup dengan manusia. Allah ingin membangun hubungan karena salah satu narasi di dalam Alkitab adalah Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih yang menginginkan hubungan dengan manusia. Sehingga dia membentuk manusia, menjadikan manusia supaya menjadi keluarganya di muka bumi ini. Allah kita tidak mau sendirian. Allah di sorga. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Trinitas. Kita percaya ada pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Nah, mari coba kita lihat bersama-sama Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini biasanya dipakai di mana? Dalam pernikahan, ya kan?
Ya, para pendeta biasa mengatakan bahwa tidak baik memang manusia seorang diri, sehingga ketika ada yang jomblo dikatakan, tidak baik seorang diri, betul kan? Tapi kemudian ketika kita belajar ini, ternyata ayat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan. Allah ingin mewujudkan kehidupan yang ada di sorga terjadi juga di muka bumi. Dikatakan baiklah kita dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Siapa kita ini? Kita ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah tidak bekerja sendirian. Ya, dia mempunyai hubungan yang kasih dengan pribadinya. Ketika dia berkata baiklah kita, dia berbicara kepada dirinya dan juga berbicara kepada penghuni sorga. Baiklah kita. Jadi kita ini, kita adalah wujud kehidupan sorga. Kerajaan sorga harus dinyatakan di muka bumi ini. Makanya Yesus berkata dalam mengajarkan doa kepada para muridnya, biarlah kehendakmu terjadi di bumi dan seperti yang di sorga. Nah, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia. Dalam bahasa Ibrani Adam. Adam itu manusia. Ya, Adam. Nah, Adam diciptakan seorang diri. Tuhan menciptakan Adam dan menaruh Adam di Taman Eden seorang diri. Tetapi kemudian Tuhan melihat bahwa manusia itu atau Adam itu tidak baik seorang diri. Tidak baik seorang diri. Makanya dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Karena kesendirian itu tidak menggambarkan Allah. Kesendirian itu tidak menggambarkan Allah. Kita percaya bahwa Allah kita satu, tapi bukan satu seperti angka satu. Kita percaya bahwa Allah kita Tritunggal, betul kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau manusia seorang diri tidak baik, tidak menggambarkan gaya hidup sorga, gaya hidup kerajaan sorga. Sehingga Tuhan berkata, tidak baik seorang diri. Apa pengertian seorang diri di sini? Dalam bahasa Inggris dikatakan to be alone, menjadi sendiri. Nah, kata seorang diri, pengertian alone di sini atau to be alone di sini itu berarti all in one. Segala sesuatu dikerjakan seorang diri. Segala sesuatu dikerjakan seorang diri. Nah, kalau kita mengerjakan seorang diri, maka tidak menggambarkan kata kita. Kita berarti jamak kan? Iya kan? Jamak. Kita itu saya dan saudara. Kita itu kami. Kita. Ya. Nah, kalau orang Manado, ada orang Manado di sini. Kalau orang Manado bilang kitorang. Ya, kitorang. Ya, kata kalau bilang kita berarti saya sendiri ya. Tetapi kalau dalam bahasa Melayu kitorang, torang. Tapi dalam bahasa Makassar beda. Kita itu kamu. Ya, kita itu kamu. Kita mau kemana? Berarti kamu mau kemana? Ya, bahasa Manado kitorang mau kemana? Mau pimana ngana? Ya, seperti itu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kita itu jamak. Kita itu saya dan saudara, kami. Makanya firman Tuhan kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, lalu kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa Tuhan kemudian membangun manusia yang lain. Nah, tapi sebelum itu Tuhan memberikan pekerjaan kepada Adam. Ketika Adam di Taman Eden, apa yang dikerjakan oleh Adam? Memberi nama binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Ternyata Adam juga sadar kalau Adam itu, dia itu tidak bisa hidup seorang diri. Dia tidak bisa alone atau alone ranger, seorang diri saja. Dia mencari di antara binatang-binatang itu.
dia cari. Tapi dia, firman Tuhan katakan, tidak menemukan pasangan yang sepadan. Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan. Lalu kemudian Tuhan membangun manusia yang lain dari kehidupan Adam. Nah, di Taman Eden, Eden itu artinya pleasure, kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Adam ditaruh di sana untuk mengusahakan taman itu. Di Taman Eden, perhatikan baik-baik, ada relasi yang utama adalah manusia dengan Allah. Karena firman Tuhan katakan bahwa pada hari yang sejuk Tuhan datang menjumpai manusia. Tuhan bersekutu dengan manusia. Tetapi juga bukan hanya itu. Tuhan juga menginginkan bahwa manusia juga punya hubungan persekutuan dengan yang lain. Makanya Tuhan menciptakan Hawa. Amin. Tuhan menciptakan Hawa. Kenapa harus wanita? Kenapa bukan pria yang Tuhan ciptakan? Kenapa harus wanita? Nah, ini dia. Supaya dalam keberagaman kita kemudian menyatakan diri dalam keberagaman yang ada bahwa kami adalah satu. Kita itu adalah satu. Keberagaman. Nah, lalu kemudian di Taman Eden ini gambaran sorga dinyatakan. Di Taman Eden ini persekutuan yang ada di sorga dinyatakan di Taman Eden. Lewat apa? Persekutuan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, dengan sesama. Nah, kata kita di sini akhirnya menjadi sebuah kata yang powerful karena manusia tidak bisa seorang diri. Manusia bukan Superman yang bisa mengerjakan segala-galanya. Manusia bukan superhero yang bisa melakukan banyak hal. Kalau kita nonton film Superman, dia bisa main drum, dia bisa main gitar sekalian pada waktu yang bersamaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi tidak seperti itu. Allah tidak menginginkan manusia bekerja seorang diri. Dalam manusia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk apa? Mengusahakan dan mengelola Taman Eden itu. Jadi apa yang Tuhan percayakan, Tuhan ingin supaya manusia tidak bekerja seorang diri. Manusia harus mempunyai hubungan, relasi dengan sesama dan bekerja bersama-sama. Nah, dalam kehidupan pekerjaan yang ada, kita juga tidak bisa bekerja seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, betul kan? Kita membutuhkan sesama kita dalam membangun bisnis, dalam membangun apa saja. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain yang apa? Yang sepadan. Yang sepadan ini berarti yang sama-sama mempunyai visi, yang sama-sama mempunyai kehendak, kemauan, keinginan yang sama untuk apa? Untuk maju, untuk bisa berusaha bersama-sama. Sama dalam kehidupan pernikahan seperti itu. Bahwa laki-laki tidak bisa menghasilkan. Makanya Tuhan juga menciptakan wanita supaya bisa menghasilkan keturunan generasi kepada generasi. Dalam kehidupan pelayanan apalagi. Ya. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sesama untuk kemudian bisa melayani bersama-sama. Nah, dalam membangun hubungan ini, Tuhan ingin supaya kita bersama-sama, berjalan bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, dan saling menanggung satu dengan yang lain. Amin. Nah, kata saling ini menjadi sangat penting dalam hubungan kita.
kata saling. Ya, saling apa? Saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, saling menasehati. Ini sangat-sangat penting, bukan saling menjatuhkan. Ya, tetapi begini ceritanya di Taman Eden, narasinya begini. Tuhan ingin kita atau gaya hidup sorga terjadi di muka bumi ini, tetapi kemudian iblis tidak senang dengan gaya hidup ini. Manusia dibujuk, Hawa dibujuk, diiming-imingi, dan kemudian apa? Tergoda, lalu apa? Jatuh dalam dosa. Saudara lihat Kejadian pasal 3. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa? Gaya hidup kita berubah menjadi aku. Ego muncul. Karena yang iblis sentuh supaya manusia atau Adam dan Hawa makan buah itu adalah ego manusia. Supaya kamu bisa menjadi seperti Allah. Padahal manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, betul kan? Manusia itu diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem dan demut, gambar Allah. Jadi ketika orang, ya misalnya begini, ini anak saya. Ketika orang melihat anak saya, pasti melihat saya. Betul kan? Jadi ketika orang melihat Bapak Ibu, orang akan melihat Allah. Karena serupa dan segambar dengan Allah. Dan juga bukan hanya keserupaan secara seperti itu, gambar Allah ada dalam kita, tapi sifat-sifat Allah juga ada di dalam kita. Tetapi lalu Kejadian pasal 3 terjadi terbalik seperti ini. Ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Iya kan? Padahal sebelum jatuh dalam dosa, mereka berjalan bersama-sama, bergandeng tangan bersama-sama, berjalan dengan Allah bersama-sama. Ya, mereka membangun persekutuan yang indah. Tetapi karena dosa, maka kita menjadi aku. Kita menjadi aku. Sehingga terjadi perpecahan, betul kan? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bukan saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati. Tetapi Adam berkata, gara-gara wanita ini. Coba lihat dalam kehidupan rumah tangga. Iya kan? Apa yang terjadi? Saling menyalahkan satu dengan yang lain kalau ada masalah. Coba lihat dalam kehidupan pelayanan, kalau ada masalah, apa yang terjadi? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan apapun, jika ada masalah, harusnya kita selesaikan dengan baik karena kita sama-sama. Tetapi dosa telah menyebabkan perpecahan. Dan kita mewarisi perpecahan itu. Sehingga yang kita munculkan adalah, kalau bukan saya, kalau bukan aku, kalau bukan aku yang bekerja, kalau bukan aku yang membangun, kalau bukan aku yang berusaha, tidak bisa jadi. Sehingga ketika akunya disenggol, perang besar terjadi.
perang besar terjadi. Makanya dalam tubuh Kristus banyak terjadi perpecahan. Karena apa? Aku yang dimunculkan. Benar? Setuju? Dalam pelayanan terjadi perpecahan karena aku yang ditonjolkan. Dalam kepanitiaan, kalau pendapatnya tidak diterima, masalah besar itu. Masalah besar kan? Karena itu, mari biar kebenaran firman Tuhan ini. Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Betul kan? Sama seperti kita satu. Supaya mereka menjadi satu dalam Yohanes 17. Supaya mereka menjadi satu. Supaya dunia bisa melihat bahwa gaya hidup kerajaan sorga ada di muka bumi ini. Gaya hidup kasih itu dinyatakan di muka bumi ini. Kasih itu bukan hanya sekedar diucapkan. Kesatuan itu bukan hanya sekedar diberitakan, tetapi harus termanifestasi. Seorang gembala tidak bisa bekerja seorang diri. Tim musik, betul kan? Tidak bisa bekerja seorang diri. Saya bisa nyanyi seorang diri, tapi tidak enak. Iya kan? Tidak seperti Farel ya itu kemarin di 17 Agustus yang bisa bikin joget 17 Agustus itu. Ya. Karena ada musik yang enak. Ada keharmonisan yang dibangun. Kalau aku tidak bisa membangun keharmonisan, tetapi kita bisa membangun sebuah orkestrasi yang indah. Sehingga Tuhan bisa mendengar dan melihat. Wow. Gaya hidup kita merupakan sebuah gaya hidup penyembahan kepada Tuhan. Amin. Gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup kita mendatangkan berkat dan kasih karunia. Karena itu kuncinya di mana? Jangan keluarkan akunya. Proses kikis keakuan itu, ego dikikis. Rendah hati, saling menerima satu dengan yang lain. Membangun kasih, saling mengasihi. Kata saling ini harus diterapkan. Kata saling yang positif ya, harus diterapkan dalam umat Tuhan, dalam gereja. Ketika semua orang bergandeng tangan bersama-sama, ada kesatuan, ada keharmonisan, ada orkestrasi yang indah. Wow, saya percaya Taman Eden nyata di muka bumi ini. Amin. Amin. Dalam hal apapun, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Jangan menganggap dirimu lebih utama, Filipi pasal 2. Tapi saling mengutamakan. Jangan mengutamakan kepentinganmu, kata firman Tuhan. Tapi utamakan orang lain. Dan biarlah gaya hidup kita ini terjadi lebih lagi di gereja ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada gereja ini, kepada umat Tuhan, untuk membangun kehidupan kita, kehidupan kebersamaan, kesatuan, keharmonisan,
Dan biar itu terjadi di tengah-tengah umat-Mu. Dan biar itu dinyatakan lebih lagi, sehingga dunia melihat gaya hidup sorga terjadi di muka bumi ini. Berkati umat-Mu Tuhan. Kalau ada perselisihan di antara jemaat, ampuni, lembutkan hati mereka, biar mereka bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja ini, berkati hamba-Mu, berkati umat Tuhan, para pelayan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih Pak Anje. Jemaat Tuhan, kita bisa saling membangun, katakan amin. Kita bisa saling melayani, katakan amin. Kita bisa menciptakan keharmonisan, katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama katakan kita bisa. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Haleluya. Kerendahan hati dari Tuhan Yesus turun melimpah memenuhi karakter semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, kami mau terus belajar berserah pasrah sama Tuhan. Apa kata Tuhan terjadi, apa kata Tuhan kami siap lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, Tuhan terima kasih, kami akan sama-sama pulang ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Oh haleluya, kami bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.